Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast spesial kami, podcast At-Tazkir Nur Ghazali. Nah, dalam kesempatan kali ini, tema selama bulan suci Ramadan ini adalah bagaimana hukumnya warung buka selama Ramadan di siang hari. Nah, sudah hadir di samping saya Ustadz Misbah yang akan mengupas tuntas tentang hukumnya warung buka di siang hari selama bulan suci Ramadan. Sebelumnya kita kenalan dulu yuk dengan Ustadz ternama kita ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Baik Ustadz, dalam episode hari ini kita akan bahas tentang hukumnya warung makan buka di siang hari selama bulan suci Ramadan. Nah, tentunya pemirsa nanti bisa bertanya seputar topik ataupun di luar topik. Pemirsa bisa mention, bisa tanya melalui komentar berikut ini ya. Baik Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz tentang warung makan yang buka di siang hari selama bulan suci Ramadan? Apakah itu diperbolehkan atau tidak? Jadi menurut saya ya warung berbuka di bulan Ramadan itu ya boleh-boleh saja ya, terutama di daerah perkotaan. Karena memang di sebagian masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim ada yang namanya musafir atau wanita hamil atau orang tua jompo gitu ya, yang mana mereka dapat keringanan untuk boleh gitu tidak berpuasa ya, kecuali memang di perkampungan ya. Di perkampungan itu kayaknya bukan tidak boleh, boleh saja, tapi kan di perkampungan itu ada yang namanya etika ya, etika untuk menghormati orang yang berpuasa gitu ya. Sebenarnya secara ini mah boleh-boleh saja gitu. Baik Ustaz. Iya. Jadi intinya boleh ya, iya, restoran, warung makan buka di siang hari selama bulan suci Ramadan. Namun kadang-kadang nih ada pendapat yang mengatakan bulan suci Ramadan ini kan suci. Kesucian ini tidak dinodai dengan makan bebas di pinggir jalan dimanapun. Nah, menurut Ustadz nih, seyogianya bagaimana sih warung-warung makan restoran ini buka selama bulan suci Ramadan? Apakah ada rule yang harus dipatuhi sehingga tidak menodai kesucian bulan suci Ramadan ini gitu? Iya, sebenarnya yang menodai kesucian bulan Ramadan itu ya bukan pribadi orang lain, tapi pribadi kita masing-masing ya. Kalau kita misalkan mensucikan bulan Ramadan, itu bisa dengan memperbaiki niat, bisa dengan memperbanyak tadarus gitu ya, atau gitu ya. amalan-amalan ibadah yang lainnya, bukan terganggu dengan istilahnya terbukanya warung makan di siang hari. Baik. Menurut Ustadz nih, dibenarkankah tidak kalau misalnya kita para santri men-sweeping warung-warung makan, restoran-restoran makan di siang hari, di mana walaupun itu sudah ditutup pakai tirai, tapi kan di dalam banyak sekali mereka tidak puasa di siang hari. Nah, kita diperbolehkan nggak sih sweeping mereka untuk menyadarkan mereka tidak makan di tempat delivery gitu misalnya, atau take away gitu? Saya agak kurang paham ini bahasa sweeping itu, bahasa ini sweeping apa? Itu menggerebek mereka yang lagi enak-enakan makan di warung atau di restoran di siang hari, di mana kita umat muslim lagi siap-siapnya lagi menahan-nahan haus dan lapar, tapi mereka walaupun saya nggak tahu itu muslim apa tidak, ataupun mereka lagi berhalangan, yang penting kan makan di warung itu, walaupun warung itu sudah ditutup dengan tirai, walaupun kakinya pada kelihatan ya. Kalau saya sih untuk hal menggerebek warung makan gitu ya di siang hari itu justru saya keberatan gitu ya. Karena apa? Karena di negara Indonesia ini tidak semua istilahnya muslim. Dan muslim pun ada yang diperbolehkan istilahnya untuk berbuka puasa di siang hari, yaitu contohnya
musafir gitu ya. Jadi Baik. justru kalau kita menggerebek warung makan, istilahnya itu menjelekkan citra umat Islam di Indonesia. Kenapa gitu? Gara-gara puasa aja sampai terjadi penggerebekan. Penggerebekan ya. Ya, Baik, jadi baik. kita sikapi dengan dewasa aja lah. Oh, baik, Iya. baik Ustadz. Jadi mereka yang tidak berpuasa di bulan suci Ramadan boleh makan bebas di warung-warung, di restoran sepanjang jalan ibu kota mungkin, gitu ya Ustadz ya? Iya, jadi kita husnuzon aja kepada Baik. mereka. Mungkin mereka musafir, mungkin mereka lagi hamil, mungkin Oke. mereka non muslim gitu. Gitu ya Ustadz ya. Iya. Tapi kebanyakan yang di warung-warung yang bertirai itu bukan ibu-ibu hamil ataupun nenek-nenek, ya enggak, tapi pemuda-pemuda ya kembali ke Ustadz tadi, kita berbaik sangka Iya, ya berbaik Ustadz ya. sangka aja ya. Siapa Justru, tahu pemuda itu lagi musafir. Kalau ya. kita misalkan mau berdakwah ya, jadi bukan hanya pas momen Ramadan, justru dikasih pengarahan sebelum Ramadan gitu ya. Oh, baik. Tentunya pengarahan yang bijak itu banyak lah, bukanlah jangan penggerebekan yang mencoreng Baik. muslim gitu. Baik. Ustadz, ini kan dari sebelah itu bilang begini, apa susahnya sih warung itu tutup 1 bulan aja selama Ramadan? Kan mereka bisa cari cuan selama 11 Ramadan, mulai dari Januari sampai Desember. Apa susahnya sih tutup 1 bulan aja untuk menghormati bulan suci Ramadan, bukan menghormati yang sudah berpuasa begitu. Sehingga kalau bisa dilihat di kampung-kampung yang santri itu, kalau Ramadan Ustadz lihat sendiri nggak ada warung buka. Mereka bukanya di maghrib sampai subuh ya, menjelang subuh ya, waktu sahur. Menurut Ustadz gimana itu? Ya, mungkin kalau misalkan umat Islam di Indonesia itu siap bertanggung jawab dengan perekonomian pedagang yang buka di siang hari, artinya siap menjamin istilahnya rezeki mereka dalam 1 bulan, mungkin mereka siap gitu tutup. Oh gitu ya. Iya. Baik. Siap dan tidaknya mungkin tergantung dari pribadi masing-masing ya Ustadz ya. Iya. Karena 11 bulan sudah mencari keuntungan di warung, terus warungnya tutup hanya untuk menghormati bulan suci Ramadan, tidak beroperasional secara normal selama 29 atau 30 hari ya. Berarti yang bisa menjamin rezeki para pedagang itu ya pedagang itu sendiri ya tentu. Ustadz, ada nggak sih kiat-kiatnya bagaimana sih agar kita lagi semangat-semangatnya berpuasa, semakin banyak menyamurnya warteg, restoran di siang hari pada buka, kayaknya kita nggak berada di bulan suci Ramadan. Kiatnya bagaimana sih Ustadz bagi kita sendiri gitu? Kalau menurut pengalaman pribadi ya, kiatnya itu kembali kepada niat kita aja ya. Kalau kita niat misalkan murni lillahi ta'ala, nggak akan terganggu. Nggak gitu akan ya? terganggu dengan nggak akan belok ya, itu setiri ke kanan ya, ke warung sebelah ya. Dengan hal seperti itu. Oh begitu ya. Satu poin yang di highlight ya, ini niat ya. Nah, niat itu yang membuat kita bisa jalan lurus sampai ke tujuan, sampai ke hari kemenangan nanti ya Ustadz ya. Justru di dalam niat itu, di dalam berpuasa ya, hati-hati jangan sampai di siang hari kita dengan berpuasa gitu merasa berbangga diri, lebih suci, lebih takwa gitu ya. Daripada orang-orang yang di jalanan yang kelihatan tidak berpuasa. Khawatirnya hidayah semangat berpuasa yang dikaruniakan Allah dicabut kembali. Nah itu saya banget Ustadz. Kadang ketika dalam perjalanan menuju ke suatu tempat, udah menahan lapar dan haus, melihat mereka yang mokel, ya mereka yang di tengah hari tidak kuat melanjutkannya sehingga makan, ada kebanggaan pada diri sendiri. Ini loh aku kuat berpuasa, lebih baik, lebih bagus dari mereka yang saat itu lagi mokel tidak berpuasa gitu ya Ustaz. Bagaimana untuk menjaga biar itu tidak terjadi pada diri kita gitu, rasa rasa bangga ya, rasa ujub gitu ya. Gimana Ustaz? Ya itu, kita jangan berhenti gitu ya, memahami ibadah itu jangan berhenti di rukun dan syarat ya, tapi kita
harus mampu merasakan, menghayati gitu ya, dan memfokuskan niat tadi. Fokus pada niat ya. Fokus Ustaz, ya? pada niat gitu, dan fokus pada ya itu tujuan kita itu untuk siapa kita melakukan ibadah, karena ibadah itu ya misalkan terpenuhi syarat dan rukunnya misalkan ya. Tapi ketika istilahnya niatnya belok aja sedikit. Sebenarnya sih niatan untuk belok itu enggak sih Ustadz ya. Dari rumah kita sudah straight untuk fokus ke niatnya sampai maghrib. Qadarullah di tengah-tengah jalan karena teman kanan, teman kiri pada belok ke restoran favorit kita. Jadi kita kayaknya kalau nggak ikutan gimana, ikutan juga gimana gitu ya. Nah, akhirnya kita di persimpangan jalan. Nah itu dia Ustadz, kadang kita sebagai muslim yang di ibu kota dimanapun berada itu merasa berat ya yang di jalanan. Mungkin kalau Ustadz di pesantren fan-fan aja kali ya, tidak ada tantangan yang hebat seperti itu di luar sana ya. Enggak, jadi saya pun gitu ya, sebelum hijrah ke pesantren ini saya pernah hidup di jalan juga. Oh iya, jadi Ustadz orang-orang lapangan itu, orang-orang yang di jalanan sebenarnya menjunjung tinggi toleransi. Oh begitu. Ya, jadi misalkan teman kita nih ya, yang muslim gitu ya, yang non muslim itu justru menganjurkan untuk berpuasa, bukan malah mengajak untuk ngopi gitu atau ngeteh. Baik. Bersyukur kita yang berada di Indonesia ternyata toleransi sudah mengakar pada sendi-sendi kehidupan kita ya. Semakin menarik pembahasan kita, jangan lupa bagi pemirsa yang ingin bertanya seputar topik ataupun di luar topik bisa komen di bawah berikut ini tentunya ya. Baik Ustadz, terus apa lagi yang bisa disampaikan ke pemirsa, bagaimana kiat-kiat menghadapi godaan mampir ke warung sebelah gitu di siang hari. Jangankan mampir ya Ustadz, ngelihat baliho es teh yang ada es batunya itu aja kita sampai wow. Melihat sabun cuci aja dikirain itu es cendol ya. Iya, kiat yang pertama yaitu tadi kita yakinkan gitu ya, bahwa kita sedang berpuasa dan istilahnya kita perbaharui lagi niat kita itu, jangan sampai istilahnya terputus, tersendat dengan godaan-godaan yang ini gitu ya. Jangan sampai, sebenarnya kalau kita sudah niat gitu ya, ini pengalaman saya kerja di mobil gitu ya. Kalau memang kita sudah niat, walaupun istilahnya kehausan itu insya Allah bisa dilalui. Kuat ya. Iya. Kecuali kita niatnya itu ragu di pas sahurnya itu ragu antara kuat dan tidak. Itu biasanya yang kecolongan kita. Oh baik Ustaz. Menarik sekali pemirsa pembahasan kita hari ini tentang seputar boleh tidaknya warung makan buka di siang hari selama bulan suci Ramadan. Ternyata semakin banyak godaan kita selama menahan haus dan lapar, semakin tinggi makom kita, semakin tinggi derajat kita, derajat puasa kita di mata Allah tentunya ya. Nah, sahabat podcast At-Tazkiyah Nur Ghazali, semangat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan selama bulan suci Ramadan ini dengan seperti yang Ustadz Misbah bilang tadi, fokus pada niatnya, fokus pada tujuan kita, ya ini di hari kemenangan ya Ustadz ya. Apapun kendalanya, apapun cobaannya, kalau udah fokus pada niatnya, pasti akan nyampe pada tujuan yang kita impikan tentunya, ya ini hari kemenangan nanti di saat Idul Fitri. Nah Ustadz, ada pesan-pesan yang mau disampaikan kepada Gen Z, para milenial yang sedang menjalankan puasa di bulan suci Ramadan ini? Iya, pesan saya ya bagi para muslim ya yang melaksanakan puasa, jangan sampai puasa kita terganggu oleh warung-warung yang buka, oleh seruputan kopi di samping, yaitu teman-teman kita ya. Kita jangan sampai terganggu itu, tapi kita bertoleransi lah
Baik. Jadi kita berhusnuzon saja, mungkin dia Baik sangka ya. iya Ustaz. istilahnya non muslim gitu atau apa, intinya mau kita jangan berbangga diri dengan satu peribadahan gitu ya, takut karunia kekuatan ibadah itu dicabut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusiawi sekali ya Ustadz, manakala kita berhasil sementara teman-teman kita nggak berhasil, ada rasa bangga. Baja gitu loh, udah berhasil sampai maghrib, sementara teman-temannya sudah sampai duhur, sampai asar aja begitu ya. Ternyata itu tidak diperkenankan ya dalam peribadahan kita ya Ustadz ya. Walaupun kita dari pagi gitu ya, kuat nih sampai maghribnya kita berbangga diri, itu jangan. Oh begitu ya. Iya, karena yang ngasih kekuatan berpuasa itu bukan kita sejatinya. Jadi yang mengasih kita kekuatan untuk berpuasa itu ya Tuhan sendiri gitu yang memerintahkan. Baik Ustaz, terima kasih untuk ilmu-ilmu yang diberikan kepada kita. Pemirsa, itu tadi pembahasan menarik dari Ustadz Awi. Terima kasih waktunya dan pengetahuannya yang sangat berharga bagi para pendengar, bagi para pemirsa. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, and share di podcastnya At-Tazkir Nur Ghazali ya. Ditunggu untuk belnya ditekan. Baik pemirsa yang ingin mendaftarkan putra-putrinya di Pondok Pesantren At-Tazkir Nur Ghazali, boleh scan barcode di bawah ini atau melakukan pendaftaran melalui online di link berikut ini di bawah ini ya. Nah, sampai ketemu di Pondok Pesantren At-Tazkir Nur Ghazali ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.